Dek, J. ngobrol yuk. Hayo, Ingat gak sih? inget apaan? Tes. Aduh, kangen gue. Tapi kenapa ya si Shinchan itu di-ban ya? Nggak tahu sih, J. Gue sih pernah baca. Jadi tuh, apa namanya, si Shinchan itu tuh katanya gara-gara dia terlalu vulgar atau apa gitu. Mungkin maksudnya tuh kayak dia suka melorotin celana, ya kan? Atau dia yang kayak suka bilang si gurunya cantik atau apa gitu, suka goda-godain gurunya gitu nggak sih? Iya sih, cuman maksud gue pokoknya maksud gue gini deh, setiap cerita pun juga pasti ketika lo ingin mengajarkan kebaikan pasti harus ada contoh kejahatannya dulu kan yang harus dilihat di point out gitu loh. Baru lo bisa kasih nasihat atau memang ya ajakan untuk berbuat baik. Oh, ya jangan kayak gitu. Tapi sekarang Kayak Doraemon ya. Si Giant ngebully si Nobita kan sama aja sebenarnya. Nah, iya. Iya, kayak gitu. Tapi semakin kesini kayaknya semakin banyak deh kayak apa ya peraturan-peraturan atau larangan-larangan tentang hal-hal kayak gitu tuh. Apalagi kayak banyak yang disensor-sensor. Akhirnya malah kita tuh malah nggak bisa dapet poinnya gitu. Karena sensornya tuh mungkin nggak pas gitu. Jadi malah kita nggak dapet poinnya. Yang kita maksud itu ya itu sebenarnya bagian dari anatomi tubuh hewan nggak sih? Ya, jadi ya sasarannya nggak tepat sih ketika nyensor itu ya. Iya, waktu di zaman kita emang enak sih, karena nggak ada yang namanya sensor-sensor itu nggak ada. Terus habis itu lebih banyak eh, banyak banget tontonan yang benar-benar nguji kreativitas atau imajinasi kita aja. Ya contohnya kayak Chuck Zone atau misalnya Jimmy Neutron. Jadi menurut gue sayang banget aja gitu kartun-kartun yang udah ada terus sekarang jadi apa ya gara-gara banyak peraturan-peraturan pelanggaran segala macem jadinya ya udah nggak ada aja gitu kartun-kartun yang dulu sering kita tonton. Iya betul. Uh, iya sih. Itu yang pertama. Yang kedua juga menurut gue kemajuan teknologi juga kan. Di samping lebih milih untuk nonton YouTube yang kalau misalnya kita search kita bisa langsung tahu kita mau nonton apa atau episode mana yang mau kita tonton. Jadi mungkin itu kenapa kartun di TV lumayan jadi sedikit dan memang jadi nggak beragam lagi. Dan kalaupun beragam, plot ceritanya menurut gue ya sebenarnya kayak gitu-gitu aja sih. Kayak misalnya yang lo bilang tadi Sopo Jarwo sama si Nisa itu ya. Apa sih yang Nusa. Ya Nusa itu pokoknya ya itu kan sebenarnya plotnya hampir sama gitu loh. Cara dia nyampein story-nya pun juga hampir sama. Kayak misalnya tontonan kita zaman dulu, kayak misalnya Crayon si Shinchan, terus terus walaupun misalnya sama-sama Space Tune atau sama-sama Nickelodeon ya, cuman lu bisa tahu cerita itu tuh beragam, cerita itu beda-beda gitu loh, masuk satu film ke film lain tuh beda-beda gitu loh ceritanya. Ya nggak sih, kayak si Chuck Zone bener-bener konsisten sama ya memang dia nyeritain imajinasi si anak dengan si kapur ajaibnya itu gitu loh. Nah kalau misalnya si SpongeBob ya memang kehidupan bawah laut gitu. Pokoknya itu benar-benar yang menurut gue kurang dapat di sekarang gitu. Karena menurut gue sebenarnya tontonan itu penting sih kalau misalnya di TV, di TV untuk di TV ya walaupun masih ada YouTube tuh. Tapi karena nggak tahu ya
tontonan zaman sekarang itu karena kartun-kartun buat anak-anak yang menyedikit, pada akhirnya anak-anak yang masih nonton TV itu nontonnya tuh sinetron. Ya nggak sih? Itu bukannya SD juga kayak Berarti nggak ngaruh ya? Aku loh. Nggak ngaruh ya? Enggak lah, gue nggak kayak gitu. Ayam warna-warni ngaku loh. Oh my god. Ya. Kalau dilihat zaman sekarang sih, selain pindah platform dari TV ke YouTube, tontonan otomatis jadi berbeda nggak sih? Jadi anak dulu gue nonton kartun tuh bisa sampai SMP kok, benar-benar sampai SMP gue nonton kartun, sampai nonton film-film yang Barbie tuh masih pas waktu gue SMP gitu. Cuman kalau sekarang tuh gue melihat kayak orang kayak anak-anak tuh mulai udah di usia anak-anak aja, di usia dini aja mereka udah nonton yang namanya drama Korea dan lain sebagainya. Ya itu sekali lagi yang kemudahan mengakses film-film kayak gitu di bawah umur tuh sekarang tuh mudah banget gitu loh. Nggak kayak zaman kita yang ya memang tontonan cuma TV aja, dan itu tuh diawasin sama orang tua kita gitu loh ketika kita nonton itu. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua, jadi kadang tuh selain tontonan mereka juga beralih kayak lebih ke tutorial mainan nggak sih? Mainan. Enggak gitu. Banyak yang kayak mainan ataupun game sekarang, game virtual, e-sport dan lain sebagainya. Itu zaman cuman beda 10 tahun tuh mengubah segalanya banget. Iya, jadi nggak ada apa ya, kayak tadi lo misalnya main sepatu roda sama teman-teman, nggak ada tuh vibe-vibe kayak gitu lagi, kegiatan-kegiatan fisik, ya kan? Ya, jadi sekarang sih main bareng sih, cuma main bareng, nyari wifi bareng. Terus ya udah mainnya di handphone aja, itu sih. Mungkin yang kemudahan-kemudahan itu yang dulu tuh nggak kita dapetin waktu kita kecil, tapi kita sebenarnya kalau gue pribadi, gue prefer untuk bilang gue beruntung gitu loh. Masih ada di zaman-zaman dulu yang benar-benar nggak ada YouTube dan lain sebagainya. Gue lebih menghargai zaman-zaman gue waktu kecil dulu bang sekarang. Tuh yang warna-warni bunyi. Iya, benar banget sih. Benar. Gue juga ngerasa beruntung kok, kayak masih inget-inget tadi sih Charles Zone Rudita Buti. Beli-beli shampoo-nya Powerpuff Girls. Padahal cuma tulisannya doang nggak sih, dalamnya memang sama aja. Winnie the Pooh. Banyak banget deh tontonan anak-anak tuh zaman dulu. Kayaknya rasanya nggak cukup kalau kita sebutin satu-satu. Pasti muncul aja nama baru kita ingat. Oh, iya. Oke, jadi cukup ya nostalgia kita hari ini. Yeay! Jangan lupa untuk selalu dengerin podcast kita selanjutnya di setiap hari Jumat jam 9 malam. Dan kalau kalian penasaran ngeliat backstory atau behind the scene dari pembuatan podcast ini, kalian juga bisa nonton streaming on YouTube. Kapan, Dek? Hari Sabtu jam 9 malam juga. Yang bakal seru dan nemenin malam minggu kalian. Jadi tungguin aja ya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye. Stay tune terus ya, karena podcast ini akan segera hadir di platform kesayangan Anda dengan video dan audio yang akan terus di-upgrade. So, yang mau dengerin episode berikutnya, bersiaplah. See you, bye-bye!